Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku memberi ibu mertuaku 10 juta untuk biaya hidup sebulan, tetapi dia selalu masak mie setiap kali makan. Sampai aku melihat apa yang disembunyikan di bawah kasur. Aku dan suamiku telah menikah selama 13 tahun dan memiliki 2 orang anak. Yang tertua berusia 11 tahun dan yang termuda berusia 8 tahun. Ketika kami menikah, kami benar-benar tidak punya apa-apa. Saya dan suami saya mulai dari nol. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, bisnis kami berjalan dengan baik sekarang. Beberapa tahun yang lalu, aku membeli rumah untuk mertuaku. Dan kemudian aku membeli rumah lain di lingkungan yang berdekatan dengan mertua saya untuk kami tinggal. Karena saya sibuk menjalankan perusahaan setiap hari, aku menyerahkan segala hal di rumah pada mertuaku. Ibu mertua bertanggung jawab untuk memasak untuk keluarga kami setiap hari. Dan ayah mertua bertanggung jawab untuk mengantar kedua anak saya ke dan dari sekolah. Pada awalnya saya berinisiatif untuk memberikan ibu mertua saya 10 juta biaya hidup setiap bulan. Dan semua biaya keluarga ibu mertua yang urus. Jika tidak cukup, dia bisa minta lagi pada kami. Sebenarnya ayah mertua saya dan ibu mertua saya tidak kekurangan uang. Ayah mertuaku adalah seorang pensiunan dan gaji pensiun bulanan sekitar 10 juta rupiah. Suamiku memiliki kakak perempuan. Suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu dan meninggalkan 2 anak laki-laki. Kakak perempuan juga tidak melek huruf dan mulai melakukan bisnis kecil-kecilan untuk mencari nafkah. Kemudian suamiku melihat bahwa kakaknya hidupnya sangat menyedihkan. Jadi dia berdiskusi dengan aku untuk mengizinkannya bekerja di perusahaan kami dan aku juga setuju. Kedua anaknya juga makan bersama ibu mertua dan anak-anak kami. Semuanya baik-baik saja. Ibu mertua merawat anak-anak dengan baik dan membuat makanan 3 kali sehari sangat bergizi dan sehat. Jauh lebih baik daripada makan di luar. Ibu mertua juga sangat mencintaiku, mengetahui bahwa aku bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar dan dia tidak akan membiarkan aku melakukan pekerjaan rumah ketika aku pulang. Tapi dalam 6 bulan terakhir, standar makanan yang disajikan ibu mertua turun drastis. Di masa lalu, ibu mertua saya akan membuat iga sapi dan pangsit setiap hari. Tapi dalam 6 bulan terakhir, kami makan mie di siang hari hampir setiap hari dan jarang makan hidangan daging. Anak-anak setiap hari ketika mereka kembali dari sekolah mengatakan bahwa mereka lapar dan meminta uang untuk membeli sesuatu untuk dimakan di luar. Aku akan memberikan saran kepada ibu mertuaku. Aku khawatir anak-anak tidak cukup gizi jika hanya makan mie dan sayuran. Ibu mertua tampak malu dan berkata bahwa sekarang semua harga kebutuhan naik dan harga daging sangat mahal. Aku mengerti apa yang dimaksud ibu mertuaku dan berinisiatif untuk memberikan tambahan 2,5 juta rupiah. Meskipun makanannya sedikit membaik setelah itu masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku heran bahwa 10 juta per bulan untuk biaya hidup itu tidak cukup. Selain itu, ayah mertuaku juga memiliki pensiun bulanan, di mana mereka menghabiskan uang mereka. Aku melihat ibu mertua jarang libur, dan hari itu aku memberi ibu mertua untuk libur. Jadi aku meminta suamiku untuk membawa ibu mertua dan anak-anak ke taman untuk bermain. Aku melihat rumah mertuaku berantakan, jadi aku ingin membantu mereka membersihkan. Tanpa diduga ketika aku sedang merapikan tempat tidur ibu mertua, aku menemukan tas dokumen di bawah kasur.
Saat aku membukanya karena penasaran dan sebenarnya ada kontrak pembeli rumah. Dalam kontrak itu atas nama kakak iparku. Aku segera mengerti bahwa ternyata mertuaku telah memotong biaya hidup kami untuk mensubsidi kakak iparku dan membelikannya rumah. Aku juga berpikir mungkin uang pensiun bulanan ayah mertua juga dipakai. Aku sedikit marah, bukan karena ibu mertua telah membelikan rumah untuk kakak iparku. Aku mengerti bahwa mereka merasa kasihan pada putrinya, tetapi mengapa ibu mertua harus memotong biaya hidup? Aku meletakkan kontrak di atas meja kopi dan mertuaku melihatnya sekilas. Kedua matanya menatapku dengan ekspresi malu. Kemudian ibu mertuaku menjelaskan bahwa kakak iparku mengalami kesulitan dengan membesarkan 2 anak sendirian dan tidak mudah untuk menemukan suami untuknya. Dia hanya berpikir dengan membeli rumah untuknya dia akan memiliki harga diri dan akan mudah untuk menemukan pasangan. Mertuaku hanya khawatir dengan putrinya yang hidupnya sangat susah, dan ibu mertuaku menangis saat menjelaskannya dan hatiku sangat sedih saat mendengarnya. Kemudian aku memberi ibu mertuaku sebuah kartu dan mengatakan kepadanya bahwa ada 500 juta rupiah di dalamnya, sehingga kakak iparku bisa membeli rumah. Aku juga berpesan di masa depan untuk tidak mengurangi biaya hidup lagi, dan ibu mertua mengangguk penuh semangat. Air mata mengalir di wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.